Hai semuanya, kita hari ini mau podcast kewarganegaraan dan topik kita itu sangat menarik. Tapi sebelumnya aku nggak sendiri nih. Ini ada teman-teman aku. Halo. Kita bisa kenalan sendiri-sendiri ya. Mulai dari situ deh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nela dengan akhiran NIM 023. Aku Pascalia dengan NIM akhir 029. Aku Wulan dengan NIM akhir 030. Aku Sheila dengan akhiran NIM 021. Nah, aku Dinda dengan NIM akhiran 019. Nah, topik kita kali ini tuh sangat menarik ya teman-teman. Iya. Topik kita kali ini tuh tentang diskriminasi dan hak asasi manusia. Seru banget nggak sih kita bahas ini padahal kita ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika yang artinya apa guys? Berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi aku tuh juga senang banget bahas topik ini karena topik ini tuh udah sering disebut-sebut, tapi tuh banyak orang yang belum sadar gimana dampaknya dari diskriminasi itu terhadap kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Ya itu betul banget. Kadang tanpa kita sadari juga ya teman-teman, diskriminasi itu bisa terjadi kapan aja. Baik itu di lingkungan kita, keseharian kita, ataupun sesama teman kita itu juga bisa terjadi loh. Jadi menurut aku ini sangat-sangat menarik sih topik ini, karena di sini gimana kayak kita penting banget buat ngingat bahwa kita tuh harus peka gitu terhadap keadaan yang ada di samping kita. Benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas yang viral-viral dulu nih. Teman-teman tahu nggak ada kasus di TikTok, di YouTube, bahkan di televisi itu tentang kasus yang dari SMA Negeri 5 Jakarta. Oh iya itu pernah lewat di TikTokku. Nah, itu kasusnya kan tentang seorang guru yang memberikan instruksi kepada siswanya bahwa nggak boleh memilih ketua OSIS yang non-muslim. Iya. Tahu nggak gimana sih ceritanya itu? Jadi itu ya, aku nonton di TikTok, di beranda TikTok itu lewat. Kalau di suatu SMA itu tuh ramai, ada tangkapan layar yang dari salah satu sekolah itu tadi yang kamu sebutin, bahwa seorang guru itu menyampaikan kepada siswanya itu di WA kalau mereka itu tidak boleh memilih calon ketua OSIS yang non muslim. Tuh. Itu tuh kasusnya parah banget ya sampai kayak gitu. Tapi aku ini ketinggalan berita atau gimana ya teman-teman? Tapi aku nggak tahu loh kasus ini. Oh iya? Iya, sumpah. Makanya buka TikTok. Aduh, aku bukanya bukan TikTok. Tapi ya dari kasus itu seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya di undang-undang yang dimana itu di pasal 20. Aduh, maaf ya teman-teman grogi. Hafal ya? Ini aku sempat baca-baca aja di pasal 29D ayat 1 tuh kayak kita tuh di situ tidak diperaturkan bahwa kita tuh harus memilih yang ketua OSIS tuh yang muslim gitu. Iya. Jadi mau dia non muslim atau muslim itu tuh bebas, karena seperti yang kita tahu di undang-undang, semua orang itu baik siswa, baik orang tua, orang muda itu punya hak untuk memilih kehidupannya gitu. Bener banget. Apalagi ini kejadian di sekolah, di mana sekolah itu kan tempat kita belajar menuntut ilmu kan, harusnya itu memberi kenyamanan untuk kita. Tapi di sini siswanya malah diajarkan untuk mendiskriminasi, dan itu benar-benar fatal banget lah. Apalagi gurunya yang mengajarkan untuk mendiskriminasi itu kan. Nah iya benar banget sih. Nah sebenarnya itu tuh juga dalam sisi Pancasila itu juga melanggar sila pertama dan sila kedua, yang mana artinya itu tuh kita harus saling menghormati perbedaan keyakinan dari yang sebagai nilai dasar dari negara kita. Iya, benar banget. Itu sebagai pengingat buat kita nggak sih kalau misalkan diskriminasi itu bisa terjadi di mana aja. Buat teman-teman di rumah juga harus ingat bahwa diskriminasi itu bisa terjadi di mana aja, bahkan di tempat netral sekalipun. Nah, contohnya sekolah ini. Iya. Terus selanjutnya teman-teman ada satu kasus lagi nggak yang lagi viral gitu, atau teman-teman tahu sendiri atau pernah membaca atau menelusuri berita itu? Kayaknya ada ya. Ada sih. Mungkin ini ya, pasti teman-teman juga pernah dengar nggak sih yang ada nih dari agama, misalnya kita bilang itu kemarin itu Kristen ya. Iya. Nah ini tuh mereka tuh kayak beribadah di tempat ibadah, tapi di situ mereka diusir sama Umat yang beragama umat lain. yang beragama lain dibubarkan gitu. dia. Iya.
Iya, aku juga pernah lihat itu. Nah, itu gimana sih? Parah banget kan? Itu di Sukabumi nggak sih? Iya benar. Iya, benar. Yang salib dan Padahal seperti yang kita tahu ya teman-teman, itu tuh kejadian tersebut itu termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Itu jelas nggak sih? Iya, itu. Jelas banget sih. Karena itu kayak udah menggambarkan kalau kita tidak bisa menghargai orang lain ya. iya benar banget. Dan masalah ini teman-teman sering terjadi karena kurangnya toleransi dan dialog antar umat beragama itu tadi, kayak yang agama Kristen sama agama yang satunya itu mereka tuh mungkin sebelumnya juga ada kontra ya. Jadi kayak yang agama lain tuh ngerasa kayak apa sih mereka ibadah di sini gitu. Terus padahal perbedaan keyakinan itu hal yang wajar di negara majemuk, apalagi di Indonesia ini teman-teman. Ya bener banget sih. Nah, seringkali juga konflik kayak gini itu bukan cuman soal agama aja, tapi juga karena kurang komunikasi antar warganya. Nah, jadi di sini tuh seharusnya pemerintah daerah dan tokoh beragama itu menjadi penengah, bisa menjadi penengah, bukan hanya membiarkan masalah ini tuh terus-terusan berlalu. Iya, terus juga kalau masalah kayak gini tuh harus ditegakkan hukum yang seadil-adilnya kan. Soalnya kalau enggak itu bakal banyak orang lain yang akan meniru dan juga menganggap diskriminasi itu hal yang wajar untuk kita lakukan. Kasian banget ya kayak kalau orang yang minoritas terus lagi beribadah, lagi menjalankan kepercayaan terus tiba-tiba dibubarin gitu kan. Rasanya tuh nggak enak banget kan. Iya benar. Tapi seperti yang kita lihat di berita kayak di TikTok, Instagram itu ternyata kasus yang seperti ini tidak terjadi di Sukabumi aja teman-teman. Kemarin sempat ada itu aku lupa, tapi sempat ada juga terjadi di daerah lain. Dan itu halnya sama. Iya. Ini tuh kayak mayoritas yang membubarkan minoritas. Iya. Dan itu udah banyak banget terjadi ya kan. Pengeboman gereja itu juga nggak sih? Iya. Nah itu Itu parah banget. Itu udah banyak banget sama terjadi. aja ya. Nggak rasis banget sih. Nah, ini tuh nunjukin nggak sih kalau kebebasan beragama itu bukan soal hak aja, tapi tanggung jawab. Kalau kita tuh udah punya agama, pasti kan diajarin yang baik-baik. Ya, jadi jangan diskriminasi gitu nggak sih guys? Benar. Lagi sampai bareng-bareng gitu kan. sampai dibomin loh itu. Iya makanya. Itu udah benar-benar melanggar hak asasi manusia. Tapi kemarin itu salibnya tuh sampai dibalikin gitu ya. Iya benar. Ya, terus banyak barang-barang yang dirusak. Itu ngerugiin banget Dan kayak mana? Miris Siapa yang mau banget tanggung liatnya. jawab kan kalau Dan bukan mereka? kita juga sering dengar kan katanya Indonesia ini negara yang persatuannya tuh kayak nyatu banget Iya. gitu kan. Tapi seperti yang kita tahu dalam hal kayak gini aja sesama yang berbeda aja tidak bisa menghargai. Iya, Bagaimana benar. itu bisa dibilang persatuan Bahkan gitu. satu daerah ya. Iya. Menghargai. Oke, tadi kan kita udah lanjut ke agama. Terus ada nggak sih dari teman-teman selain bab agama ini yang melakukan diskriminasi? Ini nih kemarin aku juga sempat lihat di IG aku scroll itu apa ada tagline yang apa di mana itu tuh menggambarkan diskriminasi usia, merekrut lowongan pekerjaan gitu loh. Jadi di sini tuh banyak perusahaan yang mencantumkan syarat usia di dalam poster. Nah di situ tuh maksimalnya 25 tahun dan minimalnya 30 tahun. Seperti yang kita tahu kalau Indonesia tuh kan banyak pengangguran. Nah, kita tuh butuh kebutuhan kita banyak, kita butuh makanan. Kalau kita dibatasin umur pekerjaan, nah yang tua kayak mana? Mau makannya kalau kita nggak kerja. Iya kalau Iya juga misalkan, ya. iya kan, iya kalau misalkan orang tua tuh masih punya keluarga. Iya, Coba kalau itu. dia hidup sendiri, dia udah nggak punya siapa-siapa, terus dia tidak menikah, nah di usia pada saat itu dia nggak boleh kerja, dia mau ngujuin hidup kayak gimana? Iya, Dia benar. pasti pasrah aja kan. Iya. Apalagi atau enggak kalau ngemis gitu malah semakin pungli-pungli di Indonesia semakin banyak. Iya, Emang nggak makanya. penting nggak sih? apalagi di era sekarang itu kan banyak orang yang harusnya tuh produktif ya, apalagi yang udah usia di atas 40, 50 itu kan mereka punya hak juga untuk tetap Iya, bekerja. Kalau itu disaring berdasarkan umur saja, gimana kita bisa mengeluarkan potensi-potensi kita, itu akan terbuang sia-sia. Iya benar. Bahkan di Jepang tuh umur lansia 50 ke atas itu masih bisa dan diperbolehkan untuk kerja di pabrik loh. Iya. Bahkan mereka bisa sampai yang benar-benar kalau mereka udah nggak bisa untuk memberikan jasa mereka ya udah. Tapi nggak ada diskriminasi tentang usia. Itu bagus sih, kayak gitu. Dan dalam konteks HAM ini juga tidak dikatakan bahwa kayak
yang wajib kerja nih cuma yang muda-muda, yang badannya kuat gitu kan. Tapi di HAM kan seperti yang kita tahu ya, di situ dikatakan bahwa semua orang itu berhak mendapatkan kerjaan yang layak. Itu kan teman-teman. Iya benar banget sih. Nah masalahnya itu di negara kita itu belum banyak aturan yang secara spesifik itu melarang tentang diskriminasi usia di tempat kerja ini. Nah padahal seharusnya pemerintah itu bisa menyediakan atau mengatur, bisa mengatur lebih tegas supaya semua itu punya kesempatan yang sama. Iya. Jadi semuanya rata gitu kan. Iya betul. Mungkin pemerintah bisa membangun untuk kerajinan tangan, jadi lansia-lansia yang punya bakat menjahit atau apa itu bisa dimasukkan di situ kali ya. Iya bisa sih. Mungkin pemerintah ya mungkin dampak positifnya pemerintah tuh nggak mau kalau yang misal yang lansia-lansia tuh sakit atau gimana. Tapi kan ada opsi lain kayak yang tadi kerajinan tangan itu kan nggak perlu yang berat-berat kan. Betul. Itu bisa jadi salah satu solusi ya teman-teman. Iya, benar. Setuju. Jadi kita bisa tahu ya bahwa diskriminasi itu nggak cuma tentang suku dan agama, tapi bahkan di titik yang simple dan benar-benar praktis usia tadi itu juga bisa menjadi permasalahan diskriminasi. Iya, benar banget. Tapi dari teman-teman ada nggak sih yang punya pengalaman didiskriminasi sama orang lain gitu? Pernah sih aku pernah. Kenapa sih lah? Kamu kenapa sih? Iya, aku pernah kan. Jadi waktu itu aku lagi ke suatu restoran gitu sama temanku. Nah di situ aku pakaiannya biasa aja, biasa banget. Nah itu aku dapat perlakuan kayak pelayan ini tuh tidak memperlakukan aku dengan baik. Contohnya gimana itu? Kayak sinis banget gitu. Kayak kalau ditanyain tuh kayak oh iya gitu. Oh iya. Iya. Tapi saya nggak ramah ngomong-ngomong gitu ya. Ngomong-ngomong tentang itu kan pelayannya nih kayak sinis gitu kan. Itu kamu sinisin balik lagi nggak? Enggak dong. Terus kamu di situ aku shock dong. Kayak Kok pelayannya kayak nggak ramah gini gitu ya? ya? Sedangkan aku kan datang sama temanku. Temanku nih pakaiannya dia lebih proper lah daripada aku. Fancy. Iya. Nah itu pelayannya tuh memperlakukan dia dengan lebih ramah. Kayak Padahal kita kalian masuknya bareng. Iya, kita masuknya bareng gitu. Itu kayak aku di situ merasa diskriminasi sih. Iya, itu termasuk sih. Iya. Makanya tadi dibilang kan terjadi di lingkungan kita. Ini contohnya lingkungan yang benar-benar ya kita alamin sendiri gitu, nggak jauh-jauh dari usia tadi. Yang simple bahkan yang nggak pernah kita sadari pun bisa terjadi diskriminasi iya, gitu loh. benar. Secara nggak langsung. Pengalamannya Sela itu termasuk melanggar prinsip HAM nggak sih? Iya kan? Bisa. Iya, termasuk Iya. banget sih itu. Iyalah, jelas apalagi tentang hak Dia membedakan. asasi martabat manusia. Iya. Karena semua orang itu kan pantas ya untuk mendapatkan perlakuan yang setara di ruang publik itu. Iya, benar. Bahkan orang lain tuh nggak bisa menilai orang dari covernya aja, dari penampilannya aja. Kan orang lain nggak tahu kan kalau misalkan penampilannya biasa aja, tapi ternyata dia bisa borong barang-barang yang ada di restoran itu. Iya. Betul. Tapi nih teman-teman, kadang tuh yang menarik nih yang bisa kita ambil dari konteks yang keempat ini, itu tuh tanpa sadar kita tuh juga terkadang itu melakukan hal yang serupa loh. Misalnya kita ambil contoh aja nih di lingkungan temanan kita gitu. Pasti kita juga kadang pernah tuh kayak ngerosting teman kita yang ih kok bajunya kayak gitu. Nah itu kan juga bisa termasuk diskriminasi ya teman-teman. Iya. Benar-benar. Padahal kalau kita sadar nilai kemanusiaan, hal itu tuh pasti tidak akan terjadi. Sadar nggak? Iya. Iya. Oke, maka dari itu hal ini tuh harus dimulai dari hal yang kecil, apalagi dari kita sendiri. Kita sebagai seorang yang waras lah istilahnya, kita ya harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kita nggak boleh diskriminasi teman sendiri, terus habis itu orang lain, gitu nggak boleh. Sangat menarik ya topik yang kita bahas menarik kali ya, tentang diskriminasi ini. Ternyata masih banyak banget diskriminasi yang nggak kita sadari, bahkan di tempat-tempat yang kita sendiri tuh nggak nyangka bakal terjadi diskriminasi. Bahkan di tempat netral, mungkin di perkuliahan, di sekolahan, atau di tempat kerja pun masih bisa terjadi diskriminasi. Dan teman-teman di rumah juga harus ngerti ya diskriminasi itu tentang apa. Itu bahkan bisa terjadi di kejadian-kejadian sehari-hari, bahkan sesimpel itu ya kan teman-teman? Iya, betul. Dan itu bisa terjadi di mana aja tanpa kita sadari. Bahkan di tempat-tempat yang bahkan kita sendiri tuh nggak nyangka kan? Iya.
Jadi teman-teman di rumah juga harus ngerti apa sih itu diskriminasi, dan itu harus belajar dari diri kita sendiri. Jangan kita ngatur orang lain baru kita sadar bahwa kita tuh harus ngelakuin apa. Tapi kita harus belajar dari diri kita sendiri. Oke, itu aja kesimpulannya dari kelompok kami dari podcast Kewarganegaraan tentang diskriminasi dan hak asasi manusia. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.